Shalom yang terhormat Bapak dan Ibu Tutor, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang panjang dan penuh dengan perdebatan antara para pendiri bangsa. Berikut penjelasan lengkap dan runtutannya. Yang pertama, latar belakang. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada masa itu, Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua dan berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Yang kedua, pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuknya pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan diketuai oleh Dr. Dajiman Wedyo Ningrat. Tujuannya mempersiapkan hal-hal penting menjelang kemerdekaan, termasuk dasar negara. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang utama. Sidang yang pertama, sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara, yang pertama Monsinyur Muhammad Yamin 29 Mei 1945 dengan mengusulkan 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua, Profesor Dr. Soepomo 31 Mei 1945 dengan mengusulkan dasar negara dengan konsep negara integralistik, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang ketiga, Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 menyampaikan pidato monumental yang untuk pertama kalinya mengusulkan nama Pancasila. 5 sila yang beliau ajukan: kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menawarkan bentuk singkatan Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan sosioketuhanan, ekasila gotong royong. Yang ketiga, Panitia 9 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama dibentuknya Panitia 9 untuk menyatukan berbagai usulan. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Yamin, Maramis, Abi Kaesno, Abdul Qasar Musakir, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Ahmad Soebarjo. Dengan hasilnya, Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam ini kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar termasuk sistem pemerintahan, wilayah, dan bentuk negara yang ditetapkan sebagai republik. Yang kelima, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andos Muhammad Hatta. Yang keenam, proklamasi dan pengesahan Pancasila 17-18 Agustus 1945. 17 Agustus mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia.
dan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaannya berisi rumusan Pancasila. Yang kedua, rumusan Piagam Jakarta diubah pada sila pertama menjadi dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar dapat diterima oleh seluruh golongan di Indonesia. Yang ketujuh, rumusan final Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, proses lahirnya Pancasila melibatkan perdebatan dan kompromi antar tokoh bangsa. Tahapan penting dari BPUPKI Panitia 9 sampai PPKI disahkan resmi sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah Pancasila. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Makna bagi generasi muda, menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia, serta menjaga persatuan di tengah perbedaan. Yang kedua, gotong royong dan musyawarah. Makna bagi generasi muda, belajar menyelesaikan masalah dengan dialog, menghargai pendapat orang lain, bekerja sama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, nilai ketuhanan dan toleransi. Makna bagi generasi muda, menghargai perbedaan keyakinan dan menjalankan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, keadilan sosial. Makna bagi generasi muda, menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama dan semangat untuk berkontribusi bagi masyarakat. Yang kelima, nasionalisme dan tanggung jawab. Makna bagi generasi muda, menumbuhkan jiwa nasionalisme, semangat belajar, dan bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan dalam bentuk prestasi dan pengabdian. Nilai Pancasila bagi generasi muda saat ini. Ketuhanan, menjalankan ibadah dan menghormati pemeluk agama lain. Kemanusiaan, menolong sesama tanpa memandang latar belakang. Persatuan, menjaga kerukunan di sekolah, kampus, atau media sosial. Kerakyatan, terbuka, berdiskusi, menghargai pendapat, keadilan, bersikap jujur, adil, dan tidak diskriminatif. Kesimpulannya, dari sejarah Pancasila, generasi muda dapat belajar bahwa kemerdekaan dan persatuan Indonesia bukan hadiah, tetapi hasil dari perjuangan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur yang harus dijaga. Dengan mengamalkan Pancasila, generasi muda berperan penting untuk memastikan masa depan bangsa tetap berlandaskan toleransi, keadilan, dan persatuan. Sekian dari saya. Terima kasih.